Bismillahirrahmanirrahim. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. Allah memberikan kelancaran, kemudahan dalam kita melaksanakan apa yang menjadi kebutuhan kita di dunia ini tanpa ada kendala apapun. Alhamdulillah, dan tidak kalah penting ada nikmat yang paling agung yang harus kita rawat, yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara sampai kita meninggal dunia. Apa itu? Nikmat iman dan nikmat Islam. Karena nikmat iman dan Islam inilah yang menjadikan orang itu bukan hanya bahagia di dunia, bukan hanya selamat di dunia, tapi juga bahagia dan selamat di akhirat kelak. Mungkin orang merasakan bahagia di dunia dengan banyaknya harta, dengan suksesnya usahanya, dengan bahagianya punya istri yang cantik, suami yang tampan, anak-anak yang sehat, pekerjaan lancar. Mungkin dia bahagia di dunia, mungkin hanya kenikmatan yang semu, kebahagiaan yang tidak akan terus berjalan, kebahagiaan akan menjadikan dia terputus ketika nanti dia berpisah dengan jasad dan ruhnya. Kenapa? Ketika seseorang tidak diberi kenikmatan oleh Allah, nikmat iman dan Islam, maka nikmat yang dirasakan adalah nikmat yang semu, nikmat yang fata morgana, tidak bisa abadi, tidak bisa dirasakan secara terus-menerus. Tapi berbeda kalau orang diberi nikmat iman dan Islam, maka dia akan merasakan kebahagiaan yang hakiki. Jadi kebahagiaan yang sebenarnya adalah apa? Nikmat iman dan Islam sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan hidup kita sebagai orang mukmin bukan di dunia ini. Jadi tujuan kita itu bukan di dunia ini, tapi tujuan kita ini ada yang lebih besar lagi. Tujuan hidup kita, orientasi kita ini adalah di mana? Di akhirat. Jadi orang mukmin itu tujuan hidupnya di akhirat. Makanya disebutkan dalam riwayat bahwa orang mukmin, al-mukmin la yasba min khairin hatta muntahul jannah. Jadi orang mukmin itu dia tidak akan pernah merasakan kenyang dalam berbuat kebaikan. Ya. Jadi orang mukmin tidak akan pernah dia berhenti untuk melaksanakan aktivitas yang baik, amal-amal yang soleh, amal-amal yang bisa mendatangkan ridhonya Allah, sampai
harta yang dimiliki oleh seseorang sekaya apapun dia, Bill Gates saja yang dia punya Microsoft, yang bisa membuat Facebook dan yang lainnya, orang terkaya di dunia, seandainya mati, harta yang dia miliki tidak akan dibawa mati. Dia hanya membawa keindahan. Ya, hatta zurtumul maqabir, sampai datang kematianmu, datang di kubur. Jadi yang akan mengawal kita di dalam kubur apa? Harta, sepeda motor, mobil, istri, anak, rumah, emas. Apa yang kita bawa nanti? Amal. Amal yang kita bawa sampai kita bertemu dengan Allah nanti di hari akhir, itulah bekal yang kita harapkan nanti. Amal baik otomatis. Kenapa? Harapan kita di dunia ini hanya sebagai wasilah saja, Bapak Ibu, untuk kita masih hidup. Maka kita perbanyak amal-amal kebaikan, amal soleh. Jangan sampai nanti ketika kita sudah meninggal dunia kita menyesal. Sekiranya dulu saya sholat bareng-bareng sama anak-anak itu, sama orang-orang itu ke masjid berjamaah. Sekiranya dulu saya ikut pengajian, saya dapat ilmu, sehingga saya bisa ibadah kepada Allah dengan benar karena ilmu yang saya miliki. Sekiranya dulu saya ini dulu sedekah, saya bisa nabung di akhirat, sehingga sedekah saya ini bisa menjadi sedekah yang mengalir terus. Sekiranya dulu saya berbuat ini dan itu perkataan-perkataan orang yang ketika sudah menyesal nanti di alam kubur. Sekiranya dulu saya berkumpul, berteman, bersahabat dengan orang-orang yang beriman dan orang yang amal soleh itu. Kenapa dulu saya berkumpul, berteman, ngobrol dengan orang-orang yang tidak soleh, tidak pernah ibadah, sehingga mereka menyesatkan diriku, menjerumuskan diriku dari jalan yang benar. Ayo, penyesalan-penyesalan yang seperti ini nanti akan dirasakan oleh seseorang nanti kalau sudah di alam kubur. Jadi para jamaah Bapak ini dirahmati Allah, orientasi orang-orang yang selain beriman itu dunia, tapi orientasi orang mukmin adalah akhirat, surga Allah. Makanya salah satu orientasi orang mukmin apa? Supaya dia bisa menuju surga adalah dengan ilmu. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi thariqan ila jannah." Siapapun orang yang dia ini keluar dari rumah, melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, di situ disampaikan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi yang sahih, dan dia berusaha meluangkan waktunya, meluangkan juga umurnya untuk terus belajar sampai dia masuk surga. Kenapa? Karena itu janji dari Nabi, dimudahkan jalan menuju surga. Jadi kalau kita keluar kerja cari duit, orientasi kita kan apa? Dapat duit bisa kita untuk makan. Tapi belum tentu jaminan surga. Kenapa? Seandainya kita keluar dari rumah, kita kerja, kita cari duit, yang kita cari barang yang haram. Yang kedua, kita kerja, kita cari duit, kita keluarkan yang haram. Bisa nggak masuk surga? Nggak bisa. Orang kerja, keluar dari rumah, dia niatnya supaya dapat duit. Tapi ketika dia bekerja, dia lalaikan kewajibannya, dia tinggalkan sholatnya, dia lalai untuk ibadah, maka orang seperti ini cuma dapat dunia, tapi nggak dapat akhirat. Masa masuk surga enggak? Tapi dijanjikan oleh Allah, wa may yurid thawabad dunya nutihi minha. Barang siapa kalau dia menghendaki dunia tak kasih, dikasih sama Allah. Jadi kalau ada orang orientasinya dunia, sama Allah dikasih. Jadi kalau ada orang yang kerja pagi, sore,
siang malam, kasih sama Allah. Jadi kita nggak usah heran kalau ada orang sukses dunia di masa akhirat. Tapi yang kita herankan itu kalau ada orang sukses akhiratnya. Dunianya sukses, tapi akhiratnya juga dia sukses. Kenapa? Karena itulah yang menjadi teladan bagi kita. Wa ma yuridu akhirat, wa ma yuridu tawal akhirat, nuti minha. Kalau ada orang menghindari kehidupan akhirat, dia pengen akhirat, dia pengen supaya nanti dia selamat, supaya dia masuk surga, bisa bertemu dengan Allah, melihat wajahnya Allah di surga, maka oleh Allah akan kami beri. Jadi kalau orang itu hidupnya menghindari akhirat, sama Allah dikasih kemudahan. Dimudahkan jalannya untuk belajar, dimudahkan dia untuk mencari ilmu, dimudahkan dia untuk sholat berjamaah, dimudahkan dia untuk berkumpul bertemu dengan orang-orang saleh, bersahabat dengan orang-orang yang beriman, dimudahkan terus. Kenapa? Orientasi hidupnya akhirat. Ya. Kita sampai di sini nih, kita belajar sama-sama ini. Saya yakin, ya, saya percaya pada antum sekalian, Bapak Ibu ini, antum niatnya orientasinya akhirat. Kalau antum orientasinya dunia nggak di sini, akhirnya sama Allah dimudahkan. Ini loh jalan menuju surga. Dikumpulkan dengan orang-orang soleh ini Allah ya. Ini orang soleh semua ini Allah. Baik. Yang kita semuanya niat tujuan kita adalah apa? Akhirat. Tidak ada tujuan yang lain. Masalah A, B, C itu hanya tambahan saja. Kalau kita niat yang akhirat, insya Allah akan diberi dunia. Ingat, kalau kita tujuannya orientasinya akhirat, kita akan dikasih dunia. Tapi kalau kita niatnya dunia, kita cukup berhenti di dunia saja, akhiratnya nggak dapat. Wala nasib minal akhirat, tidak ada bagian sedikit pun di akhirat nanti kita pahala. Kenapa? Karena orientasi kita cuma dunia. Tapi kalau orientasi hidup kita ini akhirat, maka kita akan dapat tambahan dunia sesuai dengan rezeki yang Allah tetapkan. Ingat ya. Tapi kalau orientasi kita ini dunia, Allah beri rezeki sesuai dengan Allah tetapkan rezeki kita, tapi sayang, la nasib minal akhirat. Kita tidak ada bagian sedikit pun di akhirat nanti. Apa? Pahala di surga. Pilih mana? Orientasi hidup kita akhirat, dapat dunia sesuai dengan rezeki yang Allah catat sampai kita mati. Rezeki kita tidak akan dikurangi sampai kita mati. Ingat, rezeki kita tidak dikurangi sampai kita mati. Kalau sudah mati, rezeki sudah selesai. Tapi kalau kita cari akhirat, kita dapat dunia. Dunia itu apa? Ya dunia sebagai rezeki yang Allah tetapkan, tapi kita dapat tambahan akhirat. Makanya para jamaah, kalau kita membuka di dalam surat Al-Qasas, suratnya berapa Qasas? 20 berapa? 28. Kalau kita buka surat Al-Qasas ayat yang ke-20, surat yang ke-28 ya. Kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang ke-77. Nanti dibuka di rumah. Ini orientasi hidup kita, Bapak Ibu ya. Orang dibuka Al-Quran nanti di rumah, dicocokkan bahwa target orang mukmin, orientasi orang mukmin kita ini sebagai orang yang beriman berdasarkan ayat ini. Kalau kita mau mengamalkan ayat ini, sudah ketemu? Oke, bisa dibacakan, monggo Mas. 77. Yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Perhatikan, ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada manusia. Sekaligus Allah memerintahkan kepada orang yang berakal. Bagaimana?
Di sini Allah memberikan perintah itu akhirat dulu baru dunia. Ya. Akhirat dulu baru dunia. Bukan dunia dulu baru akhirat, bukan. Nah, ini menunjukkan Allah itu sayang perhatian kepada orang beriman. Diingatkan sama Allah, siapapun diingatkan sama Allah. Mau nggak diingatkan sama Allah? Wa bataghi fima ataqal darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Manusia, carilah kenikmatan yang hakiki, apa yang Allah berikan berupa surga yang luasnya antara langit dan bumi nanti di akhirat. Ini petunjuk dari Allah ya. Jadi orang itu kalau berakal, dia akan menamakan ayat ini. Oh iya, saya kerja ini hanya sebagai sampingan saja, tapi orientasi tujuan saya adalah akhirat apa? Ibadah nomor satu pokok itu. Kerja itu sampingan, jangan ibadah sampingan, keliru. Kalau orang itu orang tidak berakal, kerja itu tujuannya akhirat sampingan, ibadah sampingan. Ya nanti kalau ingat ibadah, kalau nggak ingat kayak ibadah, ini sampingan ini. Berarti dia nggak pernah memahami, mendengarkan titah perintah Allah di dalam ayat ini. Ya, nanti cocokkan lagi apa yang saya sampaikan surat Al-Qasas surat 28 ayat 77. Ya. Kalau kamu itu nanti cari akhirat, apa kata Allah? Walatan sanasi bakal dunia. Jangan lupa cari dunia ya. Aku beri nanti kamu. Kamu sudah cari akhirat, nanti akan aku beri dunianya. Masa khawatir. Artinya apa? Tetap kita bekerja, tapi kerja itu untuk sampingan. Jangan kerja itu untuk tujuan utama. Salah. Moto hidup yang salah itu seperti itu. Tujuan hidup untuk kerja. Padahal Allah sudah menyatakan tujuan hidup itu untuk ibadah. Mana dari Ustaz? Buka surat Az-Zariyat surat yang 51 ayat 56. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tujuan kita di dunia ini Bapak Ibu ya, itu tujuan kita ini berdasarkan ayat ini. Kalau kita ikuti ayat ini surat Al-Zariyat 56, Allah menciptakan jin dan manusia tujuannya untuk ibadah. Ibadah. Jadi kalau tujuannya cuma cari dunia ya sudah. Dia hanya dikasih sebatas dunia yang Allah tetapkan. Rezeki kamu sekian, selesai. Tapi dia nggak dapat akhirat, rugi kan? Padahal Allah sudah mengatakan tujuannya ibadah. Nah, beda kalau orang beriman. Orang cari dunia bisa bernilai ibadah. Nilai ibadah dapat pahala. Caranya bagaimana? Seandainya dunia yang aku cari ini saya bisa sholat, saya bisa sedekah, saya bisa haji, saya bisa menyantuni fakir miskin, saya bisa membantu kedua orang tua saya yang betul-betul harus saya pelihara. Loh, ini nilainya ibadah. Nilai dunia yang sifatnya itu mubah bisa bernilai ibadah kalau di situ tujuannya untuk apa? Taqarrub ilallah, apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Contoh, saya kerja, saya harus bisa beli motor, tidak apa-apa. Orang itu cita-cita boleh. Saya kerja, saya pengen beli rumah, saya pengen beli mobil. Tapi apakah berhenti di situ? Jangan. Cita-cita itu jangan berhenti sampai di dunia. Cita-cita itu kata Nabi, hendaknya aku langsung melejit ke langit. Saya bekerja bisa beli motor, saya bekerja bisa beli mobil, saya bekerja bisa beli rumah supaya saya bisa ibadah kepada Allah. Saya bisa sholat 5 waktu berjamaah tepat karena punya motor cepat daripada numpak sepeda. Saya bisa mendatangi majelis ilmu karena saya punya motor lebih cepat daripada numpak sepeda. Saya punya mobil, saya bisa ngajak jamaah rombongan untuk pengajian. Begitu. Orientasi hidup itu seperti itu, ya. Tanamkan dalam diri kita. Kalau kita
kerja ya. Jelas Bapak Ibu ya. Makanya kenapa kita tanamkan seperti ini? Kita berusaha bagaimana mengamalkan ayat-ayat Allah itu dalam kehidupan kita. Kalau ayat-ayat Allah kita amalkan dalam kehidupan kita, maka hidup kita menjadi berkah, nggak sia-sia. Makanya sama Allah sampai dikatakan setelah kita cari akhirat, jangan lupa juga cari dunia. Maksudnya apa? Ya kita tetap kerja sesuai dengan kemampuan kita, jangan kita ngemis. Ibadah saja tapi ngemis, minta-minta di pinggir jalan, nggak boleh. Atau kita cuma ibadah nggak mau kerja, nah itu juga dibenci sama Allah. Kerja tetap sesuai dengan kemampuan kita, apa yang kita miliki. Jangan nganggur, ada orientasi kita harus kerja. Kerja sebatas untuk apa? Kepentingan akhirat. Karena para sahabat Nabi nggak ada yang nganggur, semuanya kerja. Ada yang bidangnya ngajar ngaji, ada yang bidangnya misalkan bikin pedang, ada yang kerjanya mungkin jualan pakaian, ya itu masing-masing sesuai dengan bidangnya skillnya. Ada yang bidangnya ngopeni kambing, unta, sapi, ya. Tapi mereka sampingan, semua itu sampingan sahabat Nabi itu. Ada nggak sahabat yang pengen miskin Pak Bu? Ada. Sahabat Nabi yang pengen miskin itu ada. Dia kaya terus gak pernah miskin. Siapa? Siapa? Abdurrahman bin Auf. Pengen dia miskin, gak pengen dia pengen miskin gak bisa miskin. Coba kalau kita, gak mau miskin, kaya terus. Ini sahabat pengen miskin. Kenapa? Karena orientasi sahabat Nabi itu adalah akhirat. Allah menakdirkan, mencatat rezekinya itu nggak pernah miskin. Ya terus nyumber terus. Meskipun dia sedekah berapa triliun, ya nggak pernah miskin. Karena memang sudah ditakdirkan rezeki dia itu memang sebanyak itu selama hidupnya sampai dia mati. Nah kalau ada orang mukmin yang bisa sedekah, besok mau miskin, jangan gelo. Memang rezekinya sampai di situ, tapi ada keberkahan sendiri dia. Kenapa? Sedekah itu pahala mengalir. Kalau dia nggak diganti di dunia, nanti diganti di akhirat. Nggak usah khawatir. Ada kan orang perhitungan, wah bisa sedekah nanti saya miskin. Enggak miskin. Kamu dapat pahala yang besar, mengalir nanti pada hari kiamat. Ya kalau hitungan-hitungan secara matematika orang sedekah, orang dapat. Tapi kalau perhitungannya agama tidak berkurang. Mana kosong sedekahun firman kata Nabi, sedekah yang dikeluarkan itu tidak akan pernah terputus, tidak pernah berkurang, terus mengalir. Bermanfaat untuk orang tuanya, bermanfaat untuk istrinya, bermanfaat untuk anaknya, bermanfaat untuk orang lain. Makanya Allah mengatakan wa'asin, apa kata Allah? Maka hendaknya engkau berbuat baik. Nah ini loh. Wa'asin kama ahsanallah, berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik padamu. Artinya apa? Ketika orang hidup itu berbuat baik hidupnya, pasti Allah akan membalas kebaikan dia. Hari ini kita berbuat baik kepada tetangga, saudara, teman bantu, tidak terasa kita. Suatu saat Allah tunjukkan nanti ketika kita dalam kondisi sulit, tiba-tiba ada orang menolong kita, itulah balasan Allah. Itu balasan Allah. Kenapa? Oh iya, dulu saya pernah menolong saudara saya yang kesulitan. Hari ini saya kesulitan, alhamdulillah ditolong sama Allah. Kenapa? Orang mukmin kalau berbuat baik itu dia akan langsung diberi balasan kebaikan di dunia. Tapi tidak berkurang pahalanya. Masya Allah, itu nikmat ya. Jadi para jamaah dirahmati Allah SWT, itulah orientasi hidup kita, tanamkan dalam diri kita. Orientasi hidup kita adalah akhirat. Masalah dunia sampingan. Ibadah nomor 1. Makanya ulama salaf mengatakan bahwasanya kami
urusan dunia kami hanya sebagai tambahan saja. Jadi kalau mereka mengatakan akhirat adalah nomor satu, diutamakan akhiratnya. Kita kerja serepot apapun jangan lupa ingat Allah. Sholatnya dijaga 5 waktu, berjamaah, tepat waktu. Punya harta, longgar, sedekah, berbagi. Nggak usah kita bakhil dalam harta kita. Ada waktu kita longgar, ada waktu kita manage. Oh ini ada pengajian, ini ada pengajian. Nah, itu orientasi kita. Insya Allah hidup kita akan berkah.